kenapa lahir Taman Baca tersebut? Ya. Idenya dari mana? Ya. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa Wajo adalah kota sutra. Ya. Jadi boleh bilang begitu Pak Kadis. Nah, Ya. ini apa kiat-kiat untuk mengembalikan kejayaan? Tentu apa yang tadi sampaikan bahwa untuk mengembalikan kejayaan sutra. Kupas Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya kembali untuk membawakan salah satu program adalah di Medium channel atau Medium TV, yakni program Kupas Tuntas. Dan ini adalah masih rangkaian kami berada di Bumi Lambil kali ini untuk mengupas tuntas seluruh OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Dan hari ini kebetulan saya sudah berada dengan salah satu OPD yang ada di Kabupaten Wajo, yaitu dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, atau yang bisa lazimnya disingkat Perindakop UKM. Ya. Dan juga sudah hadir bersama saya langsung Kepala Dinas. Kita akan sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Pak Insinyur Haji Ambromai MSc, betul Pak Kadis? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Kadis waktu untuk bisa mampir ke Medium TV, menyempatkan waktu di sela-sela mungkin kegiatan agenda yang padat di hari ini. Akhirnya kita bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung, berbicara tentang seperti apa rangkaian program-program yang ada di Perindakop UMKM ini, Pak Kadis. Sebelumnya saya menanyakan kabar dulu, Pak Kadis, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Fit ya, tetap fresh. Harus tetap prima. Siap. Oke, Pak Kadis, mungkin saya mau digambarkan dulu, walaupun mungkin sudah ada yang mengetahui kerja-kerja dari Perindakop seperti apa, tapi saya yakin masih belum banyak yang belum mengetahui. Siapa tahu bisa digambarkan secara keseluruhan, singkat, padat tapi jelas. Sebenarnya apa tugas-tugas dari Perindakop UKM ini khususnya Kabupaten Wajo? Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terkait dengan apa yang disampaikan bahwa program apa yang kira-kira terkait dengan kegiatan-kegiatan ini, tentu bahwa Dinas Perindakop UKM ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM yang menjadi kewenangan daripada kabupaten. Nah, tentu bahwa di dalam hal ini kegiatan-kegiatan tidaklah terlepas daripada visi misi Bapak Bupati yang ada di dalam RPJMD, yaitu PAMASE, pemerintahan amanah, maju dan sejahtera. Tentu penjelasan daripada visi ini adalah terkait dengan kalau dilihat daripada urusan daripada pemerintahan tadi, yaitu perindustrian perdagangan koperasi UKM, tentu dia mengambil bagian di bagian kesejahteraan, karena itu di pemerintah PAMASE itu tentu ada tiga kata yang perlu dimaknai, yaitu amanah, maju, dan sejahtera. Tentu ini karena urusan pemerintahan di Dinas Perindakop ini berkaitan dengan sekali dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, ekonomi kerakyatan. Tentu inilah yang menjadi fokus utama daripada pekerjaan, bagaimana program-program kerja untuk mensejahterakan masyarakat Wajo itu sendiri. Khususnya di sektor ekonomi. Tentu kondisi ini bagaimana dinas ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan
upaya-upaya pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu bahwa pada masa pandemi Covid juga di sinilah bahwa harus teruji daripada OPD ini untuk melaksanakan tugas, karena di sisi lain pada saat pandemi Covid ini tentu ekonomi kerakyatan yang pada saat itu boleh dikata terpapar. Tapi alhamdulillah tentu ini bukan menjadi alasan untuk tidak bergerak, untuk tidak bekerja, yang harus bahwa menerima keadaan. Tentu dengan geliat-geliat UKM yang ada inilah sebenarnya yang menjadi menjadi UKM ini yang mampu bertahan pada kondisi-kondisi semacam itu. Saya kira di beberapa tempat memang juga negara sudah mengakui bahwa hanya usaha-usaha industri kecil ini yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Hal ini memang terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid ini di minus 0,4%, walaupun pada tahun ini 2021 ya alhamdulillah dia terkoreksi menjadi 6, sekian. Inilah tanda bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada ini yang merupakan sektor yang ada di Kabupaten Wajo, tentu bahwa selain sektor pertanian, tentu sektor usaha yang lain yang dalam hal ini di dalam PDRB adalah sektor industri dan perdagangan, tentu ini menjadi peranan yang besar di dalam hal ini. Hal ini juga bahwa sektor-sektor konstruksi misalnya hotel juga, tentu ini pada saat pandemi ini tentu tidak terlalu memberikan andil besar, karena memang hotel-hotel atau terkena dampak, tapi hanya UKM yang mampu menstabilkan, mencari warna, mencari model, sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, yaitu adanya sistem bisnis secara digital, media digital menggunakan media elektronik untuk memasarkan barang. Ini juga artinya dengan adanya pandemi Covid ini tiba-tiba muncul semua online. Ada iya itu. Jadi di tengah itu ada juga gagasan yang lahir justru yang dipakai sampai sekarang. Dan itulah menjadi juga indikator yang bisa kita lihat. Yang kedua, indikator lainnya memang kita lihat bahwa UKM dan IKM ini justru muncul sudah di masa new normal ini. Kita lihat di mana-mana ada bangunan-bangunan lapak-lapak dari tenan-tenan daripada masyarakat yang ada tumbuh ini berjamur. Ya, berlaku IKM tuh. Cuma kali ke depan kita memang harus bagaimana UKM dan IKM ini yang bangkit ini, tenan-tenan yang bangkit ini kita atur sedemikian rupa supaya tidak memberikan kesan tumbuh begitu saja, tapi harus misalnya di pembinaan harus disentralisasi, bagaimana supaya ini berjalan dengan baik, tidak ada hal yang bisa mengganggu, terutama mengganggu pengguna-pengguna jalan yang biasanya kan. Ini memang menjadi kendala kita ke depan ini selama ini, karena tenan-tenan ini atau kontainer-kontainer ini mereka membangun di pinggir-pinggir yang seharusnya tidak boleh. Seharusnya seperti banyak di pinggir jalan itu. Memang ini tantangan, tapi mungkin dengan alasan ekonomi masih kita ini, harapan kami bahwa ke depan tentu hal ini akan kita terus benahi seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Tentu yang hal lain bahwa di dalam visi misi kerja Bapak Bupati ini, di dalam program kerja yang 25 program kerja itu, program nyata itu 6 diantaranya memang menjadi diberikan amanah kepada kami untuk tugas menjadi kewenangan untuk bagaimana
bagaimana untuk melakukannya, dan alhamdulillah selama 3 tahun ini berjalan, walaupun bahwa apa yang final daripada apa yang ini tentu memang belum betul melalui sementara proses. Nah, keenam itu adalah penataan pasar, penataan koperasi, resi gudang, menciptakan 10.000 wirausaha, mengembalikan kejayaan Sutra, dan yang terakhir adalah One Village, One Product, satu wilayah, satu produk. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun ini, alhamdulillah sudah kami laksanakan sesuai dengan batas-batas kebijakan yang telah diberikan. Beberapa pasar kami sudah kita sudah revitalisasi. Alhamdulillah pada tahun 3 tahun ini terakhir ini ada 4 pasar yang sudah kita revitalisasi bangun baru, yang awalnya memang hanya kami target hanya 1 setiap tahun. Alhamdulillah ada sudah 4. Jadi mudah-mudahan juga ke depan yang masih ada 2 tahun ini kami akan tetap berupaya bagaimana sarana-sarana perdagangan, terutama sarana pasar, peningkatan kualitas daripada pasar ini bisa memberikan rasa nyaman baik kepada pembeli, tidak lagi terkesan kumuh. Tidak lagi terkesan kumuh. Tentu bahwa ini terus kami upayakan, mengingat pula bahwa pengalaman tahun-tahun sebelum Bapak Bupati juga menjabat, memang beberapa pasar yang dulunya sudah selesai tapi belum direlokasi penjual yang masih berada di luar. Alhamdulillah kami sudah masukkan semua, karena memang itu salah satu juga indikator poin di dalam penataan pasar itu sendiri. Yang kedua, untuk resi gudang. Resi gudang pada saat ini sudah ada di Kabupaten Wajo, alhamdulillah satu-satunya di Sulawesi Selatan. Koperasi yang ada yang melaksanakan sistem resi gudang ini, yaitu Koperasi Mitra Usaha Perkasa. Nah, koperasi inilah kita bangun, kita bangkitkan sehingga bisa dengan sistem resi gudang ini kita bisa melakukan sebagian kerja-kerja daripada visi daripada resi gudang itu sendiri. Tentu harus bahwa link-link jaringan daripada pelaksana daripada resi gudang ini harus kita tetap bina, kita berdayakan supaya dia lebih efisiensi juga dalam bekerja. Di dalam hal ini juga bahwa untuk UMKM saya juga merupakan program kerja, yaitu menciptakan 10 wirausaha baru. Alhamdulillah di dalam periode 3 tahun terakhir ini mungkin kami bisa akhir tahun 2022 ini sekitar 8.000 sudah bisa ada tercetak wirausaha. Tapi tidak berarti dari tidak ada menjadi ada, tidak. Artinya ada yang tadinya setengah-setengah kita bangkitkan, kita berdayakan. Begitu pula bahwa ke depan UKM terutama industri-industri olahan makanan ini kita upayakan bahwa setiap produknya itu harus sesuai standar supaya bisa masuk di retail. Tentu ini kita ke depan ini perang kemasan. Tentu ini perang kemasan dalam arti bahwa isi daripada produk kita ini mungkin saja bisa lebih daripada apa yang dihasilkan oleh daerah lain, tetapi karena kemasannya tidak menarik, tentu ini juga menjadi PR, tantangan bagi kami. Bagaimana apalagi dengan pasar yang begitu terbuka sekarang, pasar bebas, juga baik dilihat sebagai tantangan
bisa juga dilihat sebagai peluang. Betul, tergantung. Iya, tergantung bagaimana dari sisi mananya. Ya, dari sisi mananya. Kalau kita bawa, wah ini apa ya? Susah ini ya, berarti itu tidak ini, padahal ini peluang. Iya. Nah, tentu ini yang membutuhkan kreativitas bagi pelaku UKM itu sendiri. Tentu juga kita perlu dukungan memfasilitasi mereka untuk bagaimana supaya produk-produk ini bisa juga bersaing di pasaran. Tentu dengan bagaimana jaminan halalnya, bagaimana BPOM-nya, artinya segala hal yang berkaitan dengan kemasan. Karena ya kita lihat sekarang anak-anak juga belanja yang mungkin cuma lihat kemasannya, tapi setelah dia buka ya biasa-biasa saja. Jadi memang penting untuk kemasan dari suatu produk itu terlihat menarik di pasar, karena seperti yang Pak Kadis bilang tadi, apalagi ini pasar bebas kan. Pasar bebas ya. Kalau kita dibilang produk lokal mau bersaing dengan seluruh market yang ada saat ini, memang orang melihat yang paling pertama produk itu pasti dilihat menarik. Iya, menarik produknya, iya. Kalau itu biasa-biasa saja, iya, pasti sudah kalah. Ya. Padahal mungkin biasa ini bisa saja bagus. Isinya, isinya rasanya tidak menarik. Iya. Ini yang menjadi mungkin PR tantangannya. Itu tadi saya bilang perang kemasan ya. Membina bagaimana caranya untuk menghasilkan bukan hanya dari segi kualitas makanan, tapi juga produknya ya. Tentu juga selain penampilan penampakannya juga syarat-syarat daripada barang itu bagaimana, apakah sudah BPOM, apakah sudah halal, perizinannya tentu. Masuk di pasaran memang betul-betul sudah bersaing, ada juga BPOM dan lain-lain. Betul. Ini berarti menjadi pencapaian tersendiri. Ya, pencapaian tersendiri. Berarti Pak Kadis berarti sudah termasuk terobosan program yang dilakukan oleh Disperindaco. Iya, termasuk itu karena karena sudah beberapa komoditi kita sudah kita lakukan itu tadi, bagaimana bisa sudah keluar halalnya, sudah keluar NIB-nya. Nah, kita sudah fasilitasi semua itu. Tapi intinya tahu Pak Kadis. Tentu tentu kita permudah. Bagaimana caranya para pelaku UKM ini bisa menjual produknya, tentunya khususnya dari Dinas Disperindaco ini juga memberi kemudahan, betul, fasilitas dan juga bahkan siap membantu mungkin yang baru memulai juga bisa disupport, bisa bantuan misalnya bantuan permodalan, tapi dalam jumlah kecil tidak besar. Ada support, ada sebagai bahwa perhatian kita ada sama mereka. Karena memang sesuai dengan tadi yang Pak Kadis singgung, ini untuk mengejar target tumbuhnya wirausaha. Kami dalam juga ini bersinergi dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan, dalam hal ini PKK, karena umumnya kegiatan-kegiatan industri itu justru banyak di perempuan. Justru itulah kami bersinergi dengan tim penggerak PKK, meramu dibawa di kecamatan-kecamatan ini, dengan harapan itu juga nanti ke depan, tahun depan mungkin kami bisa bersama mereka, bersama tim PKK ini membuat suatu model bagaimana program One Village One Product ini kita sudah bisa lakukan sehingga berjalan. Tentu kalau dengan OPD sendiri tidak ada sinergitas dengan yang bisa kita, tentu juga memang sulit. Tapi alhamdulillah selama ini PKK juga memberikan mensupport, termasuk tadi yang di Taman Baca itu sebenarnya itu gagasan-gagasan dari PKK. Kami hanya menyiapkan sarana, memberikan bagaimana model memberikan membantu mereka memfasilitasi misalnya dengan pihak swasta, BUMN, kemitraan, supaya menyiapkan apa yang dibutuhkan di tempat itu. Sehingga itu yang seperti itu kami bangun bersinergi dengan kira-kira siapa-siapa stakeholder yang bisa membantu kita dalam memajukan program ini. Tadi kan memang sempat kita mau
podcast di Taman Baca. Ya, siap. Ya. Makanya cuma memang karena di sana memang padat saya lihat kegiatan Ya. setiap hari, apalagi menjelang malam. Iya. Itu di situ juga ada Taman Baca. Ada, siap. Ya, Dan ya. memang berdekatan dengan lapangan Merdeka. Iya. Memang saya lihat masyarakat Kabupaten Wajo ini salah satu tempat yang paling sentral, yang paling banyak ini juga memang ini kayaknya jadi tempat idola. Ya, nanti ke depan nanti juga. Ya. Bisa diceritakan sendiri sih sebenarnya apa-apa saja yang kenapa lahir Taman Baca tersebut? Ya. Idenya dari mana? Ya. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam melaksanakan tentu kegiatan-kegiatan yang ada baik lintas sektor. Ini tadi PKK yang memberikan ide-ide bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan Taman Baca tentu kita berpikir juga bagaimana supaya kegiatan minat baca juga menumbuhkan pelaku UKM ini. Artinya setiap orang yang datang mungkin membawa anaknya membaca, ya tentu ibunya yang menunggu ini misalnya kan kuliner ada 35 gerobak di situ. Kita siapkan kursi, meja. Di situ juga ada etalase mini merupakan wadah bagi pelaku-pelaku UKM setiap wilayah kecamatan untuk mengapresiasikan dia punya produk dalam bentuk ini. Jadi nanti kami juga itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita evaluasi barang-barang yang itu, barang-barang produk yang ada di wilayah kecamatan itu, itulah yang kita nanti di penekanan difokuskan untuk keberlanjutan daripada kegiatannya. Tapi tidak menutup tidak bahwa yang lain dikesampingkan, tidak. Cuma ya, tetapi karena supaya wilayah ini juga sendiri, wilayah punya brand tersendiri kan, bahwa ya saya produk ini, artinya tentu dia akan memotivasi diri menginovasi produk ini bagaimana lebih berkarya, karena tentu dia merasa bahwa ini sudah tidak dilakukan oleh daerah wilayah lain, wilayah kami sendiri. Itulah sedikit terkait dengan itu UMKM ini. Tentu harapan-harapan kita ke depan tetap kita akan lakukan pembinaan dan pemberdayaan. Untuk tadi juga disinggung tadi masalah mengembalikan kejayaan sejahtera. Itu apa yang dilakukan sejauh ini, upaya-upaya apa dilakukan? Karena saya memang tahu bahwa ini Wajo adalah kota sutra. Iya. Jadi boleh bilang begitu Pak Kadis. Ini apa kiat-kiat untuk mengembalikan kejayaan? Tentu apa yang tadi sampaikan bahwa untuk mengembalikan kejayaan sejahtera tentu kesannya bahwa pernah ada lantas misalnya redup begitu ya. Betul. Tentu bagaimana membalikan kembali. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu karena ini adalah program sinergitas antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Sebenarnya upaya yang dilakukan Bapak Gubernur itu program strategis daripada ini mengembalikan kejayaan sejahtera. Ada 3 kabupaten yang dia berikan amanah untuk ini mensukseskan tugas, yaitu Sopeng, Wajo, dan Entrekan. Nah, inilah wilayah-wilayah yang menjadi sasaran-sasaran utama untuk pengembangannya. Memang kebetulan pada tentu ini Wajo sebagai peluang yang bagus, karena memang sumber daya manusia sudah boleh dikata sudah ready dari sebelum-sebelumnya. Sudah siap gas. Tentu cuma gas-gasnya ini tentu sarana yang untuk menggas. Ini kan yang kemarin tidak ada, dan alhamdulillah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, sebagai juga pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan untuk kementerian. Sebagian juga sudah dilakukan untuk bagian hilirnya. Sekarang kan untuk mengembalikan kejayaan sejahtera kemarin sekarang ini memang redup di bagian hulunya. Hulu memang untuk kota untuk hulu di Kabupaten Wajo ini yang menjadi memang redup sehingga harus dikembalikan.
dan pada tahun kemarin pemerintah provinsi sudah memberikan tanaman untuk kebutuhan hulu ini sebanyak 1 juta pohon. Alhamdulillah sudah tertanam. Kemudian tahun 2022 ini kembali lagi pemerintah provinsi mengelontorkan anggaran untuk peralatan mesin yang ada di UPTD. Begitu pula dengan menambah kembali lagi murbei ini, tanaman murbei ini, begitu pula sarana-sarana proses daripada sutra ini, karena hilirnya sudah ada, tentu ada on proses juga sebelum hulu ini. Misalnya rumah ulatnya sendiri, tentu ini peralatan-peralatan inilah yang juga harus diadakan, dan pemerintah provinsi sudah support terus. Tinggal tentu daerah juga memberi andil dalam hal ini, memberi dukungan-dukungan, baik dukungan sumber daya manusia, juga dukungan-dukungan penganggaran. Itu bagaimana suksesnya ini, karena peralatan mesin ini merupakan yang terbesar di Indonesia juga, karena diharapkan dapat membuat benang, dia bisa membuat benang sutra, lembar sutra begitu sebanyak 2 juta meter per tahun kalau tidak salah. Jadi memang luar biasa support dari pemerintah provinsi siap agar sutra ini juga betul-betul menjadi salah satu produk unggulannya di Sulawesi Selatan. Iya, di Kabupaten Wajo. Makanya jor-joran juga dari provinsi fasilitasi supaya caranya betul bangkit lagi nih sutra. Iya. Tentu juga kita merasa bersyukur, karena nanti ke depan juga kalau sudah ini, tentu wirausaha yang bergerak di bidang pertanian ini juga tentu bangkit juga, maksudnya yang tadinya vakum, tentu tentu dia, karena dia sudah bergairah kembali, karena kalau di sisi ekonomi kegiatan-kegiatan ini persutraan, selain karena sumber daya memang sudah ada, juga keterampilan di bagian hilirnya sudah dikuasai, tentu dalam hambatan-hambatan ini tidak terlalu terkendala bagi masyarakat Kabupaten Wajo. Tentu kalau hulu-hulu ini artinya bisa dilakukan, siapapun bisa melakukannya, karena orang-orang tua kita kemarin yang dulu-dulu itu tetap tahu proses hulu ini. Intinya sudah siap gas lah. Gas, siap, iya. Berarti yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini, berarti kan pasti ada tantangan-tantangan. Tadi mungkin sudah disebutkan beberapa, Pak Kadis. Mungkin ada yang lain dari itu untuk selama mungkin Pak Kadis menjabat hingga saat ini, tantangan yang paling besar ditemui sejauh ini apa, Pak Kadis? Dalam penerapan mungkin program atau mungkin dalam apapun itu, mungkin apa tantangan sekaligus suka dukanya? Bisa dibagikan. Iya. Tentu di dalam setiap kegiatan-kegiatan, setiap upaya kita melakukan suatu perubahan, tentu ada tantangan yang kita harus hadapi. Tidak selalu mulus. Tidak terlalu mulus. Nah, ini terutama di kegiatan-kegiatan pengadaan sarana fisik, seperti di pasar, ketika kita mau relokasi, ketika kita mau pindahkan, ini tantangan berat, karena itu tadi bahwa setiap pembangunan pasti ada perubahan. Perubahan inilah yang biasa banyak kita harus merubah mindset daripada orang-orang kita ini, orang-orang yang memang sudah lama begitu. Kadang-kadang dia belum terima kan. Ini juga mengembalikan kejayaan sutra, tentu mindset terutama di bagian hulu ini, misalnya petani yang tadinya menanam palawija, tentu ini bagaimana merubah mindset supaya misalnya bisa melakukan kegiatan penanaman murbei.
karena ini kan juga perlu lahan. Lahan tentu kalau tanaman ini butuh juga tempat untuk kita tanami. Nah ini kan mindset inilah kan, karena perhitungan ekonomi tentu masyarakat berbeda dengan ketika kita akan menerapkan sesuatu yang kalau hitungan kita jauh lebih bagus daripada apa yang dia lakukan, tapi merubah mindsetnya itu belum tentu diterima. Belum tentu diterima ya. Seperti misalnya itu tadi tanaman hortikultura, tanaman misalnya yang bisa merusak lingkungan, misalnya jagung atau apa ya, artinya kalau terlalu sering kan ditanam deh. Tentu ini juga memerlukan input teknologi, input modal untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan kalau murbei dia kan sudah memang merupakan tanaman rehabilitasi, tanaman konservasi yang tidak terlalu banyak perlakuan. Di sisi lain bahwa kalau sisi ekonomi, kalau memang juga berjalan ini persetaraan, kalau hitungan ekonomisnya jauh lebih banyak, lebih tinggi daripada tanam murbei ini. Kalau kita sudah mulai dari hulu sampai proses sampai hilirnya ini bisa menghasilkan justru jauh lebih menghasilkan, selain karena pendapatan juga lingkungan bisa terjaga. Tidak mudah. Iya, karena itu tadi setiap hal yang kita mau lakukan sifatnya merubah mindset itu. Tetapi ya itulah yang jadi tantangan. Karena siapapun pasti ada dalam hal mengambil kebijakan yang sifatnya pembangunan, pasti ada tantangannya. Kembali lagi saya ingat tadi bilang dari sisi mana kita melihat tantangan itu. Kalau susah pasti tidak akan. Pasti itu susah terus. Itu menjadi kembalikan menjadi gagasan, lahir gagasan baru, ide baru, pasti ada malah inovasi. Dia berinovasi. Yang tadinya sulit, ada inovasi baru yang dilahirkan. Selanjutnya Pak Kadis, saya mau tanya, ini untuk di sekolah UKM ini, bagaimana caranya menciptakan kerjasama yang baik di internal dinas yang mengurusi 3 masalah besar yang sudah disebutkan tadi itu kan ada perindustrian, perdagangan, dan koperasi. Ya, ini kan 3 hal ini memiliki kementerian yang berbeda. Ini bagaimana kerjasama supaya ini bisa seiring sejalan, harmonis? Itu seperti apa kerjasama di pusat? Perindustrian, perdagangan, dan koperasi. Karena kan kementeriannya berbeda. Nah, ini bagaimana supaya bisa berjalan semua? Tentu di dalam hal ini supaya kegiatan-kegiatan sesuai kewenangan masing-masing kementerian kan. Tetapi intinya bahwa ketiga menteri ini sasaran utamanya kan peningkatan kesejahteraan. Upaya-upaya yang kami lakukan tentu tetap berkoordinasi, tetap mengkoordinasi, karena terbukti bahwa seperti pasar ini semuanya dari kementerian, dan insya Allah juga ada pasar tempe mungkin tahun depan, karena Pak Bupati juga sudah berkoordinasi dengan juga kementerian, akan juga mungkin ke depan kita akan bangun pasar modern yang super pasar rakyat tradisional modern. Selain di pasar tempe kan, pasar tempe yang diharapkan juga nanti menjadi pasar yang boleh dikata ikon Kabupaten Wajo, karena merupakan pasar yang bangunan gedung hijau dia menjadi ciri khas di mungkin di Sulawesi Selatan juga menjadi kegiatan-kegiatan sifatnya di koperasi, kegiatan-kegiatan bagaimana memfasilitasi supaya kegiatan-kegiatan UKM ini memberdayakan secara, tetapi anggaran-anggaran non fisik, maksudnya pembinaan dan pemberdayaan. Untuk perindustrian selain fisik juga non fisik, seperti bahwa di 2 tahun anggaran kemarin 2021 juga Kementerian Perindustrian membangun satu lokasi sentra persutraan yang ada di Tosora,
Dengan demikian bahwa sinergitas ketiganya kementerian ini yang bertumpu kepada kabupaten tentu terus kami upayakan bagaimana bisa seiring sejalan. Jadi tidak ada program yang tidak tidak ada, jalan semua, jalan semua bersinergi. Siap. Iya. Baik, Pak Kadis, ini terakhir mungkin ada pesan yang kita mau sampaikan mungkin bagi masyarakat Kabupaten Wajo seperti apa? Mungkin silahkan Pak Kadis, saya kasih kesempatan. Halo sahabat-sahabat IKM, sahabat pelaku pasar, sahabat koperasi dalam pelaku UKM, marilah kita senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan, tetap berinovasi, bekerja keras, dan banyak berdoa supaya apa yang pemerintah harapkan, apa yang pemerintah visi di dalam misinya, yaitu menjadikan Wajo maju sejahtera terwujud. Tentu dengan demikian diperlukan marilah kita menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Wajo. Mari kita membangun sinergitas bersama di dalam berbagai hal, terutama untuk pertumbuhan ekonomi, karena itu adalah visi daripada yang ada di Dinas Perindakop. Merupakan juga penjelasan daripada visi itu ada di kesejahteraan itu sendiri. Olehnya itu sahabat-sahabat IKM, sahabat UKM, sahabat pasar dan UKM, mari kita ciptakan suasana kerja yang baik di lingkungan kerja, begitu pula di masyarakat. Tantangan ke depan semakin berat, kita harus lalui, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, tentu kita akan lalui, kita harus alami. Bagaimanapun juga janganlah kita selalu pesimis, tetap optimis untuk maju terus dan berkembang terus, bangkit bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat, masyarakat maju, Wajo maju dan sejahtera. Luar biasa. Ini pesan yang disampaikan oleh Pak Kadis, saya pikir singkat, padat, dan jelas. Dan ini pasti tentunya yang saya tangkap tadi butuh partisipasi tidak hanya dari Disperindak UKM, tetapi semua komponen masyarakat juga bisa menyukseskan program yang sudah sedang dijalankan oleh mungkin dari Dinas Disperindak UKM ini. Mungkin begitu Pak Kadis yang ingin disampaikan atau mau ditambahkan lagi? Enggak ada. Cukup. Oke. Dan saya pikir juga sudah sangat jelas tadi, mungkin pemaparan dari program-program yang sedang dijalankan, tantangan yang dihadapi, program yang akan diteruskan ke depan. Saya pikir sudah mencerahkan, sedikit menggambarkan kita seperti apa kerja-kerja Disperindak UKM ini, khususnya di Bumi Lamuri Kalina atau Kabupaten Wajo. Jadi saya juga mendoakan semoga kerja-kerja nyata yang dibangun oleh Pak Kadis ini bisa betul-betul menunjang, khususnya di 22 program kerja Pak Masih yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Baiklah pemirsa podcast Medium TV, itulah tadi bincang-bincang kita mengupas secara tuntas OPD, yakni dari Disperindak, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang langsung dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Haji Ambomai. Sekian dulu dari saya, pemirsa Medium TV. Kita tentunya akan bertemu lagi di program dan juga narasumber yang berbeda dengan topik yang berbeda juga. Jadi tetap pastikan ada di channel Medium TV. Mungkin itu dulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.